pertama adalah tentang pengertian dan ruang lingkup isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Jadi, isu adalah masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer yaitu kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Jadi, isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang bersumber nilai-nilai agama Islam, yang memiliki tujuan menanamkan atau membentuk sikap hidup, mengembangkan kemampuan berilmu, pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam, untuk mengembangkan kehidupan anak didik ke arah kedewasaan atau kematangan yang menguntungkan dirinya, yang dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pedagogis adalah yang pertama hakikat pendidikan Islam, yang kedua asas pendidikan Islam, yang ketiga modal dasar pendidikan Islam, yang keempat sasaran strategis pendidikan Islam, yang kelima ruang lingkup pendidikan Islam, yang terakhir yaitu metode pendidikan Islam. Terus yang kedua adalah problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama definisi sistem pendidikan Islam, yang kedua problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam, yang ketiga solusi alternatif. Jadi yang pertama adalah definisi sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Terus yang kedua adalah problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam. 1. Problematika ontologi pendidikan Islam. A. Pendidikan Islam dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional dan konservatif, metodologi pembelajaran yang cenderung tidak menarik perhatian. B. Metodologi pengajaran agama berjalan secara konvensional, tradisional, yakni menitik beratkan pada aspek korespondensi tekstual yang lebih menekankan untuk menghafal teks-teks keagamaan daripada isu-isu sosial keagamaan yang dihadapi pada era modern seperti kesenjangan sosial dan lain-lain. 3. Yaitu solusi alternatif. Yang pertama, solusi dari problematika ontologi pendidikan Islam. A. Mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan fisik objek-objek. B. Pengalaman yang ditanamkan pada peserta didik tidak hanya sebatas pada alam fisik, tapi juga alam rohaninya atau spiritual. Yang kedua yaitu solusi dari problematika epistemologi pendidikan Islam. Contohnya A. Menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas untuk dinilai. B. Merubah pola pendidikan Islam, indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. C. Epistemologi pendidikan Islam diorientasikan pada hubungannya harmonis antara akal dan wahyu. Terus D. Dalam proses pengembangan pendidikan dengan menggunakan pendekatan etik moral dan estetis moral, nilai ibadah, ihsan, dakwah, rahmat, dan masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.